Oh, sudah dulu gue. Iya. Ini kulo sing tugas. Iya. Ini kan rencana kan konco-konco jemput. Saya sudah dulu ya. 185. Apa? Kancane ndi? Satu Pak Hasan. Oh iya. Main Bapak nalang ajeng. Monggo di sini ini dapat foto dikira jodoh narko. Monggo makan terus makan terus. Nah, arep ngono, Pak. Bahasa kesana yang ora tau bagian lho. Ora tau bagian. Ora tau bagian lho. Ya, beda. Ya. Oke. Nah, ngono ngarep ora tak bagi ku lho. Bagian iki. Monggo. Ngene iki. Nggih. Kalau balik bukan. Anten Ada balik bukan ya. Arep mulai tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Nah, alamin. mau dibagi-bagi ini nularno. Kene siji. Ya ngono. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Duren beserta jajarannya perangkat desanya dan staf. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Duren, Bapak Susilo Sudi, dan anggotanya. Yang saya hormati LKMD Desa Duren. Yang saya hormati kepala sekolah TK, SD, mewakili. Yang saya hormati Babinsa Duren, yang saya hormati semua hadirin yang tidak bisa saya sebut, langsung anggota PKK Desa Duren. Yang pertama mari kita panjatkan kepada syukur kepada Allah Taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri undangan dari pemerintah Desa Duren dalam rangka musyawarah desa dengan tanpa ada suatu apapun, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan barokah syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan di sini saya sebagai pembawa acara dalam rangka musyawarah desa atau musdes penetapan APBDes tahun 2023. Izinkan untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua BPD Desa Duren. Yang berikutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Duren sekaligus memaparkan rencana APBD tahun 2023. Acara yang berikutnya adalah kesimpulan dan lain-lain.
Dilanjutkan acara yang terakhir adalah penutup. Demikian acara demi acara yang akan berlangsung pada sore hari ini. Marilah untuk pembukaan kita buka acara pada siang atau sore hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Acara yang kedua adalah pada masyarakat satu bahasa Indonesia serta Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini juga yang saya hormati, kumpul dalam rapat untuk musyawarah musyawarah desa yang intinya adalah penetapan APBDes tahun 2023. Sambutan sekaligus pemaparan APBDes atau rencana APBDes tahun 2023 seandainya siang hari ini sudah disetujui dan tidak ada perubahan, maka pada hari Kamis tanggal 29 tahun 2023 besok di Kecamatan Bandungan akan dilaksanakan penetapan APBDes secara serentak se-Kecamatan Bandungan. Begitu kemudian Ibu Resmiwati Sarjana Ekonomi, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua PPD, Pak Edi Susilo beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Babinsa untuk Desa Duren, dan yang saya hormati dari pendidikan, sebenarnya semua dunia SD, PAUD, hingga TK, dan saya hormati, dan juga dari perwakilan dari tim penggerak PKK Desa di bidang desa. Ini kami tidak mewakili anggota, mungkin Pak Ketua masih sibuk karena memang ada tahun semua laporan harus terselesaikan. Bapak Ibu, pertama-tama yang saya memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa atas rahmat hidayah sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini itu adalah Musdes Musyawarah Desa penetapan APBDes tahun 2023, anggaran pendapatan belanja desa yang akan dilaksanakan besok tahun 2023. Tentunya berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa yang telah kita lalui kemarin, itu kita sudah mendapatkan prioritas dari masing-masing dusun, berawal dari pilihan dusun kita bawa musrenbang menjadi prioritas dari masing-masing dusun. Alhamdulillah tahun 2023 itu semua dusun mendapatkan program atau kegiatan sesuai dengan usulan penjaringan semua. Jadi kita mendapatkan dana berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, terus tingkat kemiskinan. Jadi 1,7 M. Terus alokasi dana desa ADB itu 557 juta sekian. Itu ADB itu dari dana kabupaten. Itu sudah habis untuk operasional dan membayar siltap baik untuk kegiatan BPB, untuk RT RW, terus untuk perangkat itu operasional kantor itu dari dana alokasi desa yang tidak bisa dianggarkan dari dana desa. Jadi dana desa besarnya segitu buat mendandani kantor desa tidak diperkenankan. Kalau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu malah yang disarankan. Terus ada sumber lain lagi, BHPD, itu bagi hasil pajak daerah. Nanti untuk itu pajak untuk sebelah kurang siji, jadi jumlah sebelah itu ada 7, sini ada
Nah, kurang UTW kurang nggih. Jadi ada BHPD dan BHFD. Ini bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah. Itu ada 173, kurang lebihnya sekian atau 73 sekian itu 173.540.000 itu BHFD. Terus ada bantuan provinsi BANQ untuk kegiatan kader pemberdayaan masyarakat. Terus untuk BANQ kabupaten ada bedah rumah. Tahun 2023 kita dapat 3 titik rumah. Kenapa? BANQ kabupaten itu Karang Taruna, ada bedah rumah, RTLH. Kalau RTLH itu berdasarkan aspirasi, titiknya sudah ditentukan oleh aspirator. Terus ada bantuan Karang Taruna, terus ada bantuan PKK, itu yang maksudnya BANQ kabupaten. Dan ada bantuan BANQ kabupaten 200 juta. Tapi kami belum tahu titiknya untuk apa, belum tahu. Kami masih tunggu instruksi dari kabupaten. Karena untuk BANQ kabupaten sebesar 292.250.000. Jadi total pendapatan PAD ditambah dengan dana transfer di Sanduran tahun 2023 kita melaksanakan kegiatan sebesar 2.457.425.000. Alhamdulillah nggih, panjenengan bisa dikesani untuk info APBD yang tahun kemarin kita hanya melaksanakan 1,7. Berarti kenaikannya 1 miliar lebih. Itu kegiatannya. Terus untuk selanjutnya ini saya sampaikan untuk dibelanjakan itu kita ada beberapa bidang. Ada 4 bidang: bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan. Maka jadi kita perlu untuk pembayaran pajak dan perawatan sepeda motor. Dan selanjutnya lanjut honor PPKD. PPKD ini penanggung jawab honor PPKD ini kan sebenarnya berbeda. Terus langsung rapat senanan, kita nganggarkannya cuma rapat senanan meskipun setiap hari masak rapat anggarannya, tetap itu ada dari teman-teman, Terus teman-teman itu belum tahu saya sampaikan karena orang makan di dendor rakyat ngancani. Senanan rakyat dendor rakyat ngancani kemudian. Senanan ini di dendor, telat jamnya dendor rakyat ngancani. Jajake pokoknya. Terus kita juga butuh sound system. Kenapa? Kemarin sound system yang kemarin itu tidak ada orang dan tidak PPN. Jadi kita sound systemnya rusak kemarin obrol karena kita menjadi pusat sebagai penyaluran kemarin bansos dipinjam oleh kantor pos. Itu ada aturannya. Kita masih diminta untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang menjadi dampak dari corona COVID-19, yaitu sebesar minimal 10% sampai 25%. Itu BLT didik masih, meskipun menurut saya masyarakat dimanjakan terus dengan bantuan berupa uang, nanti akan manja, dikurangi sedikit. Ini hanya kita menganggarkan sebesar kurang lebihnya 200-an juta aja, jadi kita kurangi. Terus yang sudah kelihatan mampu berarti sudah tidak diberikan karena sudah mendapatkan pekerjaan. Terus karena kita rodok longgar.
Terus ini kalau saya sampaikan, ini nih pembangunan itu RTLH 3 tadi yang di rumah belum ada nanti itu karena aspirasi berarti sesuai dengan titiknya sesuai dengan aspirator yang memberikan. Bahkan di hari Kamis karena di undangan Bapak Camat Kecamatan Bandungan harus menetapkan APBS tanggal 29 Desember. Nah ini juga lucu Bapak Ibu, jadi pergubnya belum turun tapi sudah harus menetapkan penetapan APBS itu maksimal tanggal 31 Desember. Tapi pergub sampai hari ini tentang aturan untuk pelaksanaan khususnya yang ADD dan PD dan BARD itu belum turun sampai hari ini 23. Demikian acara kalau kita bersama acara lain-lain mungkin ada saya batasi ketika ada yang disampaikan cukup 3 pertanyaan. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Duren, Ibu Tresmiwati Sarjana Ekonomi, ada yang terhormat Bapak Edi selaku Ketua BPD beserta anggotanya, dan yang kami hormati semua undangan rapat pada siang menjelang sore hari ini. Kepala Desa hampir 100% untuk penambahan dana yang pada tahun 2023. Tentu ini merupakan angin segar bagi semua warga Desa Duren, khususnya Legosari Pak. Namun ternyata setelah kita kaji dengan kenaikan tersebut, kami dari warga Legosari itu tidak merasakan penambahannya. Kenapa demikian? Karena tadi yang disampaikan bahwa yang Legosari sekian itu kami memang mengusulkan kalau memang ada anggaran itu yang lebih utama atau prioritas itu sekarang kondisi sekarang itu yang naik ke RT 2 dan 1 Pak. Mungkin Jeremy sendiri sudah melihat kondisinya seperti apa, banyak sekali banyak. Nah itu tadi disampaikan kalau seandainya nanti ada dana sisa baru mau naik ke RT 2 dan RT 1 ya, tapi ini sekitar 150 meter separuh dari Legosari lebih. Seandainya itu dinaikkan RT 21 itu insya Allah itu bisa selesai. Apakah bisa seandainya dibalik nanti yang ke arah Legosari Duren itu seandainya ada dana sisa baru ke arah Legosari Duren dan yang larinya ke desa lain itu yang saya tanyakan dan saya usulkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon kebijakannya. Saya terima kasih dulu. Terima kasih ya, masih ada 2 kesempatan. Cukup 1 atau ada yang lain? Oke, serta para dinas sekalian saya hormati, setelah mengikuti paparan yang disampaikan Kepala Desa atas APBDes tahun 2023, secara prinsip saya sepakat setuju atau bisa menerima. Namun dalam hal ini ada beberapa yang perlu saya garis bawahi, terutama tentang PADS. Nah ini saya kira nanti coba kami ingin mendapatkan keterangan lebih detail, namun barangkali tidak harus dalam kesempatan ini. Mungkin saya tak ngomong sama Pak Ketua saya, nanti kita bisa istilahnya mengundang untuk meminta informasi pada pemerintah desa di lain kesempatan.